Pimpin ketua kelas, mangga. Sikap salam. Ya, alhamdulillah kita
Istirahat menurut dirimu masing-masing. Tidak usah kesemangatnya kamu udah cara belajarnya. Silakan kamu bilang A, B, C atau D.
disebut sampiran. Garis ketiga dan keempat disebut isi. Ya. Triknya membuat pantun, kalau kamu mau buat pantun, jangan buat sampirannya dulu, tapi buatlah ini isinya dulu, ya. Yang dibuat isinya dulu. Jagalah selalu jantung kita. Jantung penting untuk peredaran darah. Kemudian, baris pertama harus sama dengan baris ketiga. Ini baris ketiga. Ini A, ya sama, ya. Baris keempat harus sama dengan baris kedua. Baris keempat H, belakangnya. Yang kamu buat sampirannya yang belakangnya H, ya. Begitu caranya. Jadi kalau buat pantun, yang dibuat bukan baris pertama dan kedua dulu, tapi baris ketiga dan keempat, ya isinya. Lanjut. Nah, pantun tersebut sesuai dengan materi kita berikutnya, ya. Membahas tentang jantung kita. Jantung itu alat untuk apa? Untuk darah, memompa darah. Jantung kalau berhenti hidup enggak? Makanya jantung itu organ vital, ya. Berguna untuk memompa darah, ya. Untuk lebih jelasnya, ya, silakan simak video berikut ini supaya kamu lebih paham tentang pantun, lebih paham tentang peredaran darah. Simaklah video berikut ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar pada tema 4, sehat itu penting, subtema 1, peredaran darah usia, dan kita sampai pada pembelajaran pertama. Sahabat cerdas, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Udara dingin di pagi hari, minum teh nikmat dirasa. Hendaklah kita menjaga diri, kesehatan sangatlah berharga. Sahabat cerdas, demikian tadi sebuah pantun yang dibacakan oleh Berry. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang pantun dan juga tentang sistem peredaran darah manusia. Namun sebelumnya, mari kita baca bacaan berikut ini. Siti, anak yang rajin dan disiplin. Siti selalu berangkat sekolah lebih awal. Jarak rumah Siti dan sekolah tidak terlalu jauh. Siti berangkat ke sekolah naik sepeda. Naik sepeda juga merupakan kegiatan olahraga. Siti mengayuh sepedanya dengan santai. Siti hanya membutuhkan waktu 20 menit untuk sampai ke sekolah. Siti sangat peduli dengan kesehatan tubuh. Bersepeda termasuk olahraga yang mendukung kebugaran dan dapat membantu melancarkan peredaran darah. Darah sangat penting peranannya bagi manusia. Peranan darah antara lain mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju paru-paru. Dalam tubuh manusia, darah mengalir melalui organ-organ peredaran darah. Apa saja organ peredaran darah manusia? Apa fungsi organ peredaran darah manusia? Untuk mengetahuinya, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Sistem peredaran darah. Mengalirnya darah di dalam tubuh disebut sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah berperan untuk menyalurkan berbagai zat penting seperti nutrisi dan oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Sistem peredaran darah manusia terdiri dari dua macam, yaitu sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Peredaran darah kecil adalah peredaran darah yang berasal dari jantung menuju paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Sedangkan peredaran darah besar adalah peredaran darah yang berasal dari jantung menuju seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung.
Berikut ini aliran darah pada sistem peredaran darah kecil. Darah yang banyak mengandung karbon dioksida di bilik kanan mengalir menuju paru-paru melewati arteri pulmonalis. Di dalam paru-paru terjadi pertukaran darah yang mengandung karbon dioksida dengan darah yang mengandung oksigen. Darah yang banyak mengandung oksigen kembali ke jantung melalui vena pulmonalis. Kemudian darah masuk ke serambi kiri. Berikut ini aliran darah pada sistem peredaran darah besar. Darah yang banyak mengandung oksigen mengalir dari bilik-bilik jantung ke seluruh tubuh melewati pembuluh aorta, kemudian melewati pembuluh arteri menuju seluruh tubuh. Selanjutnya terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung oksigen dengan darah yang banyak mengandung karbon dioksida di seluruh tubuh. Darah yang banyak mengandung karbon dioksida kembali ke jantung melalui pembuluh vena. Selanjutnya menuju ke serambi kanan. Sahabat cerdas, berdasarkan uraian tersebut, kita mengetahui bahwa organ yang berperan dalam peredaran darah manusia antara lain jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Tahukah kalian apa peranan setiap organ peredaran darah manusia? Untuk mengetahuinya, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Organ peredaran darah manusia. Yang pertama, jantung. Jantung adalah organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian, sehingga jantung berdenyut, mengembang, dan menepis. Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Ukuran jantung kira-kira sebesar kepalan tangan pemiliknya. Jantung tersusun atas kumpulan otot-otot yang sangat kuat yang disebut miokardium. Nah, dari video tadi kamu kan sudah tahu ya, ada darah-darah besar dan peredaran darah kecil. Lalu tadi yang memilih untuk belajar secara sendiri, yang belajar sendiri berarti mengerjakan LKPD ya. LKPD-nya silakan dikerjakan. Enggak, ini yang dikerjakan sendiri-sendiri. Tadi yang memilih belajar sendiri mengerjakan. Ini yang kamu ya. Langkah perjalanan, kemudian fungsi organ peredaran darah, hasil pengamatan, kesimpulan. Nanti setelah kamu mengamati praktek peredaran darah, ya, oke. Ahmad Basrian, Yas, Dani, Zara Kamila. Yang tadi memilih untuk belajar sendiri ya. Dani, Mila, Isma, Widya, ini yang memilih belajar sendiri. Rafa, Dewi, Rama, ya. Nanti mengerjakan ini ya, Mirang ya. Siapa mengerjakan? Tetap dikerjakan. Ahmad Basrian, dikerjakan di baliknya ya. Nulisnya nanti setelah teman-temanmu sudah praktek ya. Kemudian Rama, Dewi, Widya, Isma, Yandra, baliknya ya, namanya ya. Kemudian Nita, Dani,
Ya, berikut ini adalah praktek peredaran darah yang akan dilakukan oleh Doni dan Panji. Beri tepuk tangan, beri semangat. Ya, di kepala dan tangan dan seluruh tubuh diserap lagi oleh darah karbon dioksidanya. Hadap sini. Kemudian kembali seperti awal lagi. Kembali ke bilik kanan, kemudian ke paru-paru lagi, ke serambi kanan, ke paru-paru, bertukar lagi oksigen dan CO2-nya. Ya, terus bertukar lagi. Panji belum bertukar. Nah, yuk lagi. Ya, peredaran darah kecil ke paru-paru menukar karbon dioksida dan oksigen, kemudian diedarkan kepala, tangan, seluruh tubuh, bertukar lagi, ya, mengambil. Nah, dan seterusnya sampai denyut jantung berhenti, sampai dut. Sudah jelas peredaran darah besar dan kecil? Ya. Selanjutnya bertukar oksigen jadi karbon dioksida, membawa karbon dioksida darahnya. Kemudian peredaran darah kecil lagi menukar karbon dioksida menjadi oksigen melalui paru-paru. Kembali ke jantung dulu, ke serambi kiri, kemudian dipompa ke aorta. Oksigennya ke seluruh tubuh. Nah, terus bertukar lagi di kepala, tangan, seluruh tubuh. Darah menyerap karbon dioksida, kemudian dibawa ke jantung. Kemudian karbon dioksida menuju ke paru-paru melalui peredaran darah kecil, bertukar jadi oksigen. Oksigen dibawa ke jantung lagi, ke bilik kiri, kemudian ke serambi kiri, dipompa lagi ke kepala dan tangan, kemudian ke seluruh tubuh. Nah, kemudian darah mengangkut karbon dioksida lagi dari seluruh tubuh dan kepala, tangan menuju ke jantung. Kemudian peredaran darah kecil menukar karbon dioksida menjadi oksigen melalui paru-paru. Kemudian kembali ke jantung. Dari jantung diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, dan ke kepala, ke tangan, ya. Setelah itu darah mengangkut karbon dioksida menuju ke jantung kembali, ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Tepuk tangan untuk Dais dan Meme.
belajar tentang pantun dan organ peredaran darah. Sekarang coba kamu kerjakan evaluasi berikut ini untuk mengetahui pemahamanmu tentang pantun dan organ peredaran darah. Silakan dikerjakan ya. Dimek baik. Dikerjakan, diisi, kemudian kalau sudah dikumpulkan lagi ke guru. Ya, sebentar ya. Silakan Bu Guru beri waktu 10 menit. 10 menit. Jalan-jalan ke kota Blitar. Jangan lupa beli sukun. Jika kamu pintar, belajarlah sempurna. Jalan-jalan ke kota Blitar. Jangan lupa beli sukun. Jika kamu pintar, belajarlah sempurna. Ya, kalau sudah